Selamat malam untuk setiap keluarga yang pada malam hari ini bersiap untuk beribadah. Tidak mudah memang kita untuk menjalani hidup dengan daya juang yang sama. Terkadang luka, kepedihan, kecewa, tersakiti. Hidup dengan berbagai macam penderitaan yang silih berganti. Namun, kita tetap berusaha untuk bertahan dengan keyakinan, dengan iman bahwa semua yang lahir dari Allah dimampukan untuk mengalahkan dunia dan penderitaan. Untuk itulah relasi dan komunikasi dengan Tuhan seharusnya menguat dan harus terus dilakukan melalui ibadah. Mari saya mengundang sekalian jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah keluarga malam hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 402, baitnya yang pertama, Kuperlukan Juru Selamat. Marilah kita berdoa mengawali ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan iman percaya kami yakin bahwa ibadah kami boleh terjadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini melalui ibadah keluarga, kembali lagi kita mengangkat satu pujian untuk Tuhan dari Kidung Jemaat 402, baitnya yang kedua, Kuperlukan Juru Selamat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kembali kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sehingga kita benar-benar disentuh oleh Tuhan, diberkati secara rohani melalui firman yang diperdengarkan malam hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Teduhkanlah seluruh suara kecuali suara Tuhan yang boleh kami dengar malam hari ini melalui ibadah keluarga. Kami ingin mendapatkan kekuatan dari Tuhan melalui firman-Mu. Ketika kami mengalami begitu banyak penderitaan dalam kehidupan kami mohon ya Tuhan, terangilah kami dengan firman Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami melalui firman Tuhan. Dan saat ini kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu hadir
memberkati pelayan firman dan seluruh jemaat Tuhan yang melakukan ibadah keluarga malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengundang kita sekalian untuk berdiri. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 17 Februari 2021, terambil dari kitab 1 Yohanes. Kitab 1 Yohanes pasal 5, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Dua ayat bacaan kita, demikianlah bunyi sabda Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah bisa kita lihat di layar. Untuk mengawali khotbah pada malam hari ini, kita akan melihat seorang filsuf Prancis yang bernama Blaise Pascal. Filsuf Prancis inilah yang menemukan mesin hidrolik. Blaise Pascal juga menemukan mesin penghitung. Bahkan dia juga lah yang menemukan barometer. Betapa hebatnya filsuf Prancis yang bernama Blaise Pascal ini. Dan malam hari ini kita tidak hanya melihat sisi-sisi kehebatannya sebagai seseorang yang walaupun dalam masa kecilnya tidak diperhitungkan oleh orang lain. Dia tidak pernah mengalami pendidikan formal. Tetapi dia begitu hebatnya. Sisi yang lain yang akan kita lihat dari Blaise Pascal, Bapak Ibu yang terkasih, adalah sisi religiusitas. Bahwa dengan ziarah atau satu pengalaman religius yang dialami, Blaise Pascal menemukan sesuatu yang luar biasa. Baginya, iman melebihi rasio. Itu yang diungkapkan oleh Blaise Pascal. Manusia itu membutuhkan Allah. Ada begitu banyak filsuf pada zamannya yang tidak lagi mempercayai Allah dalam kehidupan pribadinya. Tapi sekali lagi Blaise Pascal menemukan bahwa iman mengalahkan rasio. Iman itulah yang membuat seseorang manusia sehebat-hebatnya dia tetap membutuhkan Allah. Blaise Pascal mengatakan demikian, Bapak Ibu yang terkasih. Tidak ada yang bisa mencintai Tuhan lebih dari cintanya kepada Tuhan. Artinya, pengenalan seseorang pada Tuhan itu sangat-sangat erat kaitannya dengan kasihnya kepada Tuhan. Itulah penuturan Blaise Pascal yang bisa kita baca pada malam hari ini sebagai awal khotbah. Sekarang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan untuk kita sebagai seorang manusia dengan segala macam kehebatan yang kita miliki. Apa atau siapa yang sangat kita cintai?
Apakah kita saat ini sebagai orang yang hanya mencintai dunia, melekat dengan dunia? Ataukah saudara dan saya hari ini ketika ditanyakan kepada kita siapa yang sangat kita cintai, kita berani membuat keputusan spiritual bahwa kita hanya mencintai Allah dalam kehidupan kita. Keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat yang kita baca, itu berjudul Iman Mengalahkan Dunia. Ada dua pertanyaan yang mungkin muncul dalam pikiran kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah, mengapa dunia perlu dikalahkan? Yang kedua mungkin yang muncul dalam pikiran kita adalah, mengapa begitu sulit mengalahkan dunia ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ternyata Bapak Ibu dan saya secara sadar ataupun tidak sangat terikat oleh dunia ini. Betapapun sudah begitu rusaknya dunia ini, ternyata sulit untuk melepaskan diri dari dunia ini. Melepaskan diri dari ikatan dunia ini. Mari kita memperhatikan beberapa hal tentang dunia yang rusak. Kalau kita mengikuti isu-isu global yang kita baca sampai dengan hari ini, bahkan yang sudah kita alami sepanjang tahun yang lalu sampai tahun ini tentang COVID misalnya. Atau isu global bahwa hari ini kita mengetahui bersama bahwa ada perlombaan nuklir supersonik dari beberapa negara kuat. Bahkan juga perubahan-perubahan iklim yang terjadi di dunia ini. Bukankah ketika kita melihat isu-isu global ini, bahkan sesuatu yang kita sudah alami, begitu mengerikan sebetulnya dunia ini yang kita tinggali. Tapi nyatanya toh manusia tetap mengikatkan diri kepada dunia. Bahkan ketika merasa bahwa dunia ini sudah sangat tidak nyaman, ada satu contoh Bapak Ibu yang terkasih. Ketika orang-orang di Korea Selatan mulai mencoba untuk membuat alternatif, mereka sampai membuat namanya sesuatu proyek inovatif yang disebut sebagai kampung tanpa kecemasan. Kampung tanpa kecemasan ini mereka buat untuk sekedar menghindar dari kesibukan dunia kerja yang membuat mereka terperangkap, terikat betul oleh dunia. Namun sekali lagi Bapak Ibu, seberapapun usaha, begitu banyak orang untuk mencari sedikit kenyamanan dari dunia yang nyatanya sudah rusak ini. Pada akhirnya toh kembali lagi, manusia itu masih mengikat sedemikian rupa, tidak bisa melepaskan segala sesuatu yang sifatnya dunia. Kuat sekali ikatan dunia itu. Dan terus dipertahankan, bahkan mungkin oleh kita sampai dengan hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini firman Tuhan mau mengingatkan saudara dan juga saya melalui ibadah keluarga. Keluarga-keluarga orang percaya malam hari ini harus kembali mencoba untuk melihat siapa yang lebih kita cintai dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Sekali lagi, apakah jawaban kita masih kita sangat mencintai dan terikat dengan dunia yang sangat begitu rusak dan seringkali membuat kita mengalami berbagai macam penderitaan?
Atau saat ini kita mencoba untuk belajar sesuatu dalam ziarah religius kita. Kita kembali mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya, termasuk dari dunia yang sepertinya kita cintai. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan malam hari ini dari kitab 1 Yohanes pasal 5, kita membacanya hanya ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan malam hari ini mengarahkan kita semua untuk ada dalam ziarah rohani. Orang percaya yang masih sangat mengikat diri dengan dunia tidak akan pernah bisa memiliki dunia ini. Itu catatannya. Sehingga kita harus mengarahkan pikiran kita mengalami ziarah rohani untuk bisa melihat apa yang sudah dikerjakan Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Allah mengutus Tuhan Yesus untuk hadir di muka bumi ini. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesuslah yang mencoba untuk hadir menjadi manusia seutuhnya. Untuk menjadi sahabat manusia yang mengikat dirinya dengan dunia, tetapi dunia itu ternyata tidak memberikan pemaknaan terhadap dirinya. Karena itu Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi sahabat manusia, sahabat saudara dan juga saya. Mengapa kita masih terikat dengan dunia? Jika kita memiliki Tuhan Yesus yang merupakan sahabat kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih. Ketika Allah mengutus Tuhan Yesus ke dunia. Untuk menjadi manusia sejati yang kemudian disangkal oleh guru-guru palsu. Dalam kehidupan jemaat-jemaat di Asia Kecil. Yohanes mengingatkan kepada mereka semua. Bahwa ketika Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesuslah yang sedang berproses merekonsiliasi keretakan spiritual antara manusia dengan Allah. Tuhan Yesuslah yang merekonsiliasi hubungan kita untuk menjadi baik kembali dengan Allah. Karena ini, mengapa saudara dan saya masih mengikat kepada dunia? Rekonsiliasi itu hanya terjadi melalui dan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kalau kita berbicara tentang maksud tujuan Allah mengutus Tuhan Yesus ke tengah-tengah muka bumi ini menjadi manusia sejati adalah karena Tuhan Yesus ingin juga merasakan langsung penderitaan manusia ketika hadir di muka bumi ini. Dari hal ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes ingin membawa pembaca dalam hal ini termasuk Bapak Ibu dan juga saya sebagai orang percaya harus seperti apakah latihan yang harus kita miliki supaya pada akhirnya pilihan kita cuma satu. Bahwa kita sangat mencintai Allah ketimbang kita mengikatkan diri dan melekat pada dunia. Kita akan mencoba untuk melihat apa latihan apa dan bagaimana yang harus dipahami oleh orang percaya. Kalau kita berangkat dari iman pada Kristus, ini menjadi latihan dan langkah awal yang harus kita ingat sebagai orang percaya untuk tidak melekat pada dunia ini. Latihannya adalah iman percaya kita harus terus ditumbuhkan hanya kepada Kristus. Ketika bicara iman, Bapak Ibu yang terkasih, iman itu bukan sebuah konsep saja, bahwa saya mengaku dengan mulut saya beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi iman adalah bentuk dari aksi ataupun sesuatu yang disebut sebagai tindakan.
Dan kalau malam hari ini kita belajar untuk mengingat apa itu tindakan-tindakan iman. Mari kita mengingat Bapak Ibu yang terkasih. Tindakan iman itu adalah mempercayakan diri kepada Yesus Kristus. Setelah mempercayakan diri bahwa tindakan iman itu adalah menaruh harapan hanya kepada Yesus, bukan kepada dunia. Kalau kita bicara selanjutnya tentang iman yang bertindak, selain daripada mempercayakan, menaruh pengharapan bahwa iman yang bertindak itu adalah seseorang terus hanya bersandar kepada Tuhan. Dan iman yang bertindak itu adalah seseorang yang benar-benar menggantungkan diri hanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Ini latihan yang terus-menerus harus dilakukan orang percaya. Supaya kita pada akhirnya bisa memahami betul bahwa dunia itu harus dikalahkan dalam dan melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus. Latihan yang kedua yang disampaikan dalam bacaan kita Bapak Ibu yang terkasih, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apa yang ingin disampaikan? Seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus, dengan imannya ia harus memiliki sifat untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi saudara yang dilihatnya. Masih berlanjut dari firman Tuhan yang kita dengar pada hari Minggu yang lalu, pada tanggal 14 Februari. Itulah latihan yang terus-menerus harus dilakukan orang percaya untuk bisa mengalahkan dan tidak lagi mengikat diri kepada sesuatu yang disebut duniawi. Dan latihan yang ketiga, ketika firman Tuhan pada malam hari ini dinyatakan jelas, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Latihan yang ketiga, seseorang yang percaya, dia yang percaya dengan iman, maka harus ditandai dengan gaya hidup yang taat hanya kepada perintah-perintah Allah. Itulah latihan-latihan yang terus-menerus harus dilakukan orang percaya hari ini, supaya kita semua bisa dengan iman mengalahkan dan tidak lagi terikat kepada dunia. Jawaban di awal Bapak Ibu yang terkasih, ketika pertanyaannya kenapa atau mengapa dunia itu mesti dikalahkan oleh iman kepada Tuhan Yesus adalah, kalau kita bicara tentang Yesus yang kita yakini sebagai sesuatu yang kekal sifatnya, maka hari ini kita sudah sangat bisa memahami kalau kita tidak perlu mengikat diri kepada sesuatu yang tidak kekal, termasuk di dalamnya adalah dunia yang pada satu ketika akan lenyap, tidak bertahan dan tidak kekal. Dan hanya iman kepada Tuhan Yesuslah yang membuat kita akan mengalami kekekalan di dalam Kristus. Dan pada akhirnya, melalui perenungan malam hari ini, melalui firman Tuhan yang terjabarkan dalam ibadah keluarga, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman-pengalaman penderitaan di muka bumi ini sudah sangat bisa membuktikan bahwa yang menjawab setiap pergumulan kita itu bukan dunia. Yang menjawab pada saat kita menderita itu bukan dunia. Pada saat saudara dan saya menangis, apakah dunia
ada bersama dengan kita? Pada saat kita mengalami sesuatu yang disebut goncangan spiritual, apakah dunia ada bersama dengan kita? Kiranya dari perenungan malam hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, seluruh penderitaan hidup yang kita jalani, itu jawabannya bahwa hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita memperoleh penguatan-penguatan untuk bisa berdampingan dengan penderitaan selama kita masih ada di dunia yang sementara ini. Maka pada akhirnya, mari sama seperti Blaise Pascal, kita akan mencoba untuk memahami bahwa iman itu melebihi rasio. Bahwa iman itulah yang akan mengalahkan dunia yang sementara ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari berjuang. Mari hidup dalam latihan-latihan spiritual, rohani, supaya kita melekat hanya kepada Kristus, bukan kepada dunia. Itulah caranya kita mengalahkan dunia. Tuhan memberkati usaha kita hari ini, besok, dan seterusnya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang melatih kita untuk bisa ada dalam keputusan yang tepat, hanya percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada dunia yang sifatnya sementara ini. Kita akan memuji Tuhan kembali untuk merespon firman yang baru saja kita dengar dari Kidung Jemaat 436, baitnya yang ketiga, lawanlah godaan. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang percaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan dalam syafaat kita. Mari berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang kami yakini dengan iman kami bahwa Engkaulah Juru Selamat kami. Engkaulah yang senantiasa mendampingi kami di tengah-tengah dunia dengan berbagai macam penderitaannya. Bukan dunia yang menjawab kami, tetapi Tuhan Yesuslah yang menguatkan, bahkan yang menjawab seluruh doa-doa kami. Pada malam hari ini betapa kami bersyukur sebagai jemaat Tuhan dalam kondisi keadaan kami masih beribadah di rumah. Tapi firman Tuhan boleh menguatkan kami. Kami boleh kembali melatih iman percaya kami untuk sungguh-sungguh hanya percaya dan mengikat diri kami kepada Tuhan Yesus. Dalam ketertundukan, dalam perwujudan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada saudara, bahkan dalam perwujudan ketaatan hanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Dengan berbagai macam tawaran kenikmatan, tetapi itu semuanya pada akhirnya menghancurkan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, bahwa firman-Mu pada malam hari ini boleh mengingatkan kami. Dan pada akhirnya, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami mampu memiliki iman percaya yang sungguh kepada Tuhan. Bukan sebagai slogan, tetapi sebagai bentuk perwujudan bahwa kami memang benar-benar tidak hanya mengaku, tetapi mewujud nyatakan iman yang bertindak. Bapa yang Maha Pengasih, pada malam hari ini
Di tengah-tengah ibadah kami mau menaikkan doa syafaat bersama dengan seluruh keluarga yang setia dan taat beribadah kepada Tuhan. Mari ya Tuhan, kami mohon dengan segala belas kasihan, kami mohon kepadamu ya Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami. Sadar atau tidak sadar, seringkali kami hanya mengikat diri kami dengan hal-hal yang sifatnya duniawi di dunia ini. Seringkali kami juga sadar atau tidak sadar, kami sangat-sangat melekat pada dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan. Dari pengampunan itulah malam hari ini kami siap bersama-sama dengan orang tua, dengan anak-anak yang beribadah. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas beberapa pokok doa ini dengarkanlah ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Indonesia, bangsa dan negara kami ini. Kami mau berdoa untuk pemimpin bangsa. Tuhan memberkati. Dan saat ini juga kami mau khusus berdoa untuk setiap orang yang menderita. Mereka yang menderita karena bencana alam. Mereka yang menderita karena pertikaian, karena kebencian, karena peperangan, karena sakit penyakit, karena duka cita atau berbagai macam hal lain yang menyebabkan setiap orang menderita, termasuk ketika kami melekat pada dunia ini dan kami tertunduk pada dunia ini dan akhirnya membuat kami menderita. Ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu juga untuk mengangkat kami kembali, menguatkan kami kembali, mengingatkan kami kembali untuk berjalan sebagai orang percaya dengan iman kami tidak goyah, hanya terpaut kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami juga malam hari ini mau berdoa untuk gereja Tuhan. Ada begitu banyak persoalan-persoalan intern di dalam gereja-gereja Tuhan. Kalau di antara jemaat masih ada saling membenci, kalau ada di dalam jemaat masih ada saling tidak menghargai, kalau masih ada di dalam jemaat kehidupan yang satu dengan yang lain tidak hidup rukun dan damai, malam hari ini kami mohon dengan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami semua mewujudkan ketaatan melalui cinta Tuhan dan cinta kepada saudara kami. Sekali lagi, ketika kami melakukan itu, maka kami adalah orang-orang yang benar-benar mengenal Tuhan, orang-orang yang benar-benar tunduk akan perintah Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati perjalanan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja Tuhan. Kalau ada masalah dalam gereja Tuhan, dunia ini tidak mampu menjawabnya. Tapi biarlah gereja ini tetap ada terpaut kepada Kristus sebagai kepala gereja yang akan menuntun dan mengarahkan gereja untuk menjalani kehidupan di dunia tetapi tidak menjadi sama dengan dunia. Pada akhirnya Bapa dalam surga, untuk setiap keluarga yang beribadah kepada Tuhan malam hari ini dengan baik, biarlah pengalaman-pengalaman ziarah spiritual kami melalui ibadah-ibadah yang terus kami ikuti dengan setia, ini akan membawa dampak positif bahwa kami terus-menerus sedang berlatih untuk menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Inilah rangkaian doa syafaat kami kepadamu malam hari ini melalui ibadah keluarga. Dan kami sampaikan seluruh harapan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak berkat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini melalui ibadah keluarga, marilah dengan iman kita mengucap syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup dan karya kita. Melalui pemberian sukarela, sambil terus mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dan Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan pada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450, baitnya yang ketiga, hidup kita yang benar. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk setiap berkat materi, berkat kesehatan, bahkan berkat-berkat lain yang terus Tuhan berikan bagi kami tidak berhenti sampai dengan malam hari ini. Melalui ibadah kami memberikan persembahan suka dan rela, maka terimalah ya Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan segala sesuatu yang kami buat pada akhirnya, itulah persembahan hidup kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat, kami berdoa kepadamu. Amin. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini dengan kembali mengingat bahwa kita diutus untuk beriman sungguh hanya kepada Yesus Kristus, untuk memampukan kita keluar dari keterikatan dunia, termasuk hal-hal duniawi,
di dalamnya. Kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini dengan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 339 baitnya yang ketiga, Maju Laskar Kristus. Taat dianjurkan, panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar sorak-soraknya nyaring menggegar. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Angkatlah hatimu, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai setiap keluarga-keluarga orang percaya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan berlaku hari ini, besok, sampai selama-lamanya.